kita akan bahas soal, ini adalah soal OSM STAN tahun 2009. Jadi kita belajar TPA atau TIU-nya dengan cara mengerjakan soal STAN. Nah, kita langsung ke soal nomor 1. Jadi bagian pertama ini kosakata atau arti kata. Nah, intuisi itu adalah bisikan hati. Bisikan hati, prudensial ini bersifat bijaksana, platform ini rencana kerja, supremasi, keunggulan tertinggi, remedi, ini bukan remedial ya, bukan pengulangan, tapi remedi, misalnya dari bahasa Inggris, itu proses penyembuhan. Koheren ini berhubungan. Jadi untuk kosakata mungkin teman-teman harus sering banyak baca untuk menambah wawasan kosakatanya. Oke, lanjut sinonim. Sinonim atau persamaan kata. Hibridisasi ini adalah penyilangan. Gita itu, ingat aja Gita Gutawa, lagu, penyanyi lagu. Rekognisi ini adalah pengakuan. Relung, hati yang paling dalam, berarti dalam. Ranah ini adalah tanah. Oke, lanjut. Bagian antonim. Retro ini sama dengan masa lalu. Nah, antonim kita suruh cari lawan katanya. Berarti jawabannya baru. Kuasi ini adalah seolah-olah. Ya, saya lupa. Ini masa lalu. Kuasi ini seolah-olah. Berarti jawabannya adalah nyata. Lanjut, curam. Curam ini kan dalam. Nah, itu adalah landai. Nah, landai ini sendiri berarti tidak curam. Gentar, lawannya kan gentar ini takut. Nah, lawannya berani. Hirau ini sama dengan peduli atau acuh. Nah, berarti lawannya lalai. Nah, analogi. Untuk soal analogi sendiri, saya sarankan teman-teman buat kata-katanya dalam suatu kalimat. Nah, sekam padi. Yang pertama, durian, arang kayu, sangkul buku, sisik ular. Nah, kita bentuk dalam bentuk kata-kata. Kata-kata yang itu adalah sekam ini adalah kulit dari padi. Nah, berarti jawabannya sisik ini kulit dari ular. Nah, lanjut, kabin dan kapal. Nah, buku ruas, kamar hotel, kokpit pesawat, gudang bengkel. Nah, kabin ini adalah ruangan yang ada di kapal. Kabin adalah ruangan yang ada di kapal. Buku adalah ruangan juga. Kamar adalah ruangan dan hotel. Oke. Bawang siung. Nah, ini kata-katanya satuannya adalah di bawang, satuannya adalah siung. Buku, lembar, pakaian, kodi, telur, butir, kain, meter. Satuan yang benar, telur, butir. Air, minyak. Air dan minyak tidak pernah bisa bersatu. Berarti cari yang nggak bisa pernah bersatu. Anjing dan kucing. Oke. Nomor 21. Suara, dengar. Nah, kita mendengar suara atau suara untuk didengar. Jawaban yang benar, kita menabung uang atau uang untuk ditabung. Nah, suara ini adalah benda, dengar ini adalah kata kerja. Lanjut ke nomor 22.
Soal berikutnya, kompor api. Berarti dia menghasilkan. Nah, kompor ini menghasilkan api, berarti jawabannya adalah alfa. Kipas menghasilkan angin. Umur tahun. Umur ini satuannya tahun. Berarti satuan. Nah, jawabannya ilmu nilai. Kecepatan satuannya kilometer per jam. Jam kecepatannya langsung berapa jam. Nah, jam ini adalah satuan. Harusnya waktu. Nah, kertas ini lembar. Nah, jadi yang benar ilmu dinyatakan dalam bentuk nilai. Jendela tirai. Nah, tirai ini untuk menutupi jendela. Berarti jawabannya, atau jendela ditutupi oleh tirai, gunung ditutupi oleh kabut. Lanjut. Soal analogi yang terakhir, basah air. Nah, basah dengan air hubungannya, air bisa menyebabkan jadi basah atau basah karena air. Nah, jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah kita kena lebam karena pukulan. Nah, masuk ke soal bacaan. Untuk soal bacaan ini, triknya adalah kita baca dulu soalnya. Nah, di sini soalnya ada 3 soal, 26, 27, 28. Nah, baru kita baca teksnya. Soal nomor 26, pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan 1, berarti secara keseluruhan. 27, pernyataan yang jawabannya tidak terdapat pada bacaan 1. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan 1. Untuk teksnya, bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. Untuk soal ini, pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan 1 adalah, jawabannya adalah C. Kenapa? Nah, Indonesia mengalami dampak dari perubahan iklim. Itu ada di bacaan 1. Gas rumah kaca merusak lapisan atmosfer, ada juga keseimbangan atmosfer mempengaruhi kehidupan manusia. Ini ada juga, berarti yang C ini. Nah, soal berikutnya, pernyataan yang jawabannya tidak terdapat pada bacaan 1 adalah, bagaimana mengontrol gas rumah kaca? Apa penyebab terjadinya perubahan iklim? Ada dijelaskan. Mengapa diperlukan suatu tindakan preventif untuk mengatasi kenaikan temperatur bumi? Ada juga. Apa dampak perubahan iklim? Itu juga ada dijelaskan di bacaan 1. Soal berikutnya, pernyataan yang sesuai dengan bacaan 1 adalah, untuk soal ini, kalau kita baca bacaan 1, yang sesuai itu melelehnya es di kutub disebabkan oleh gas rumah kaca. Kita lanjut, bacaan 2 ini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Nah, soal yang pertama, yang dimaksud konsorsium dalam bacaan 2 adalah, nah di sini bacaan 2, selain konsorsium nasional, maka yang juga memiliki peranan penting dalam pembangunan jembatan Suramadu adalah perusahaan konstruksi dari Cina. Nah, konsorsium ini adalah himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama. Peran kerjasama dengan luar negeri terdapat pada paragraf, nah tadi ada di Cina. Ini itu ada di paragraf kedua. Pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan 2 adalah, untuk soal ini jawabannya adalah delta. Belum dilakukan pembangunan jembatan Suramadu, dilakukan konsorsium terlebih dahulu. Jadi kerjasama dulu. Oke, lanjut soal terakhir dari bacaan yang tadi. Pernyataan berikut
yang tidak sesuai dengan bacaan 2? Jawabannya adalah C. Pembiayaan pembangunan jembatan Suramadu sebagian menggunakan pinjaman dari Cina. Ini nggak ada pada teks. Ini ada. Bacaan 3. Ini ada 3 soal juga. Ada 1 paragraf. Yang termasuk stakeholder pertelekomunikasian adalah, stakeholder itu jasa teknologi informasi. Soal berikutnya, pernyataan yang tidak mendukung bacaan 3 adalah, yang tidak mendukung adalah diperlukan peraturan tentang pembatasan usia bagi pengguna internet. Maka di bacaannya itu nggak boleh ada pembatasan usia untuk pengguna internet. Isi pokok bacaan 3 adalah, nah di sini isi pokoknya adalah himbauan PBB terhadap perlindungan anak di dunia maya.